Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Meliananta dengan NIM 220810201237 dari Keuangan Lanjutan Kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Baik, pada kesempatan kali ini saya di sini akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman terkait materi keuangan lanjutan, yaitu tentang kebangkrutan dan reorganisasi. Nah, ini ada beberapa topik pembahasan yang nantinya akan kita bahas, yaitu ada kebangkrutan perusahaan, kegagalan perusahaan, penyebab kegagalan perusahaan, penyelesaian kegagalan perusahaan, reorganisasi perusahaan, langkah-langkah reorganisasi, jenis-jenis reorganisasi, dan yang terakhir yaitu maksud dan tujuan dari reorganisasi. Oke, langsung saja kita akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang kebangkrutan perusahaan. Jadi kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Ada juga beberapa para ahli yang menyatakan kalau kebangkrutan ini tuh adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang debitur dengan mengisi suatu petisi yang menyatakan bahwa ia tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau hutang-hutangnya dan bersedia dinyatakan bangkrut. Nah, di sini ada kegagalan perusahaan. Nah, kegagalan perusahaan itu bisa disebabkan dalam dua hal ini, yaitu pertama itu kegagalan ekonomi. Nah, jadi kegagalan dalam ekonomi ini tuh merupakan keadaan di mana suatu perusahaan itu kehilangan uang atau pendapatannya. Nah, yang kedua ini dengan kegagalan keuangan. Jadi kegagalan keuangan ini tuh memiliki makna kesulitan dana, baik dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerjanya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penyebab kegagalan perusahaan, di mana penyebab kebangkrutan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, di mana kalau faktor internal itu tuh merupakan faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan, sedangkan kalau faktor eksternal itu bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu faktor internal. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu manajemen yang tidak efisien. Ini akan mengakibatkan kerugian terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Jadi ketidakefisienan ini tuh akan diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, terus kurangnya keterampilan dan juga keahlian dalam manajemen. Nah, yang kedua, ketidakseimbangan dalam modal. Jadi maksudnya itu adalah ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang hutang yang dimiliki. Jadi hutang yang terlalu besar itu akan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba dan juga bahkan bisa menyebabkan kerugian. Nah, piutang itu yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur itu terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Nah, yang terakhir adanya kecurangan manajemen. Jadi adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Nah, jadi artinya kecurangan ini tuh akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan. Nah, kecurangan ini itu bisa berbentuk manajemen yang korupsi ataupun memberikan informasi yang salah pada pemegang saham dan juga investor. Nah, selanjutnya penyebab kegagalan perusahaan dalam faktor eksternal. Nah, yang pertama itu perubahan dalam keinginan pelanggan. Jadi maksudnya itu adalah perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan itu lari sehingga terjadi penurunan terhadap pendapatan. Jadi untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi, perusahaan itu harus selalu bisa mengantisipasi kebutuhan pelanggannya dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, yang kedua, kesulitan bahan baku. Karena supplier itu tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Jadi untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi, perusahaan itu harus selalu bisa menjalin hubungan yang baik dengan supplier dan tidak menggantungkan kebutuhan bahan baku pada satu pemasok aja, sehingga risiko untuk kekurangan bahan baku itu dapat diatasi. Nah, yang ketiga, kecurangan debitur. Faktor debitur juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitur itu tidak melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Karena terlalu banyak piutang yang diberikan debitur dengan jangka waktu pengembalian yang lama itu akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan penghasilan, sehingga itu dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Nah, untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi, perusahaan itu harus selalu bisa memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitur supaya bisa melakukan perlindungan dini terhadap aktiva perusahaannya. Nah, yang selanjutnya, hubungan yang tidak baik dengan kreditur. Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur juga bisa berakibat fatal terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Jadi, agar ini tuh tidak terjadi, perusahaan itu harus bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga membina hubungan baik dengan kreditur. Nah, selanjutnya, persaingan pasar semakin ketat, di mana persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, semakin ketatnya persaingan menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, itu dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya, kondisi perekonomian secara global. Jadi, kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasi oleh perusahaan, karena dengan semakin terpadunya perekonomian dengan negara-negara lain, perkembangan perekonomian global juga harus diantisipasi oleh perusahaan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penyelesaian kegagalan perusahaan. Jadi, ada beberapa langkah-langkah yang harus diambil ketika mengalami kegagalan dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama, menyadari kegagalan. Karena tanpa ada kesadaran, perusahaan itu tidak bisa mengambil langkah selanjutnya. Jadi, banyak tanda-tanda yang menyertai banyaknya kegagalan, antara lain dari hasil penilaian kinerjanya yang buruk, masalah komunikasi antar departemen, arus kas yang melambat, menurunnya keuntungan, ataupun berkurangnya pelanggan secara drastis dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang kedua, evaluasi segera. Jadi, setelah menyadari kegagalan tadi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kesalahan apa yang telah dilakukan. Evaluasi ini tuh bisa dilakukan dengan mengurut kembali langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya, lalu menganalisa kegagalan yang terjadi, sehingga hasilnya nanti itu bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam menembus pasar persaingan yang sehat. Karena sebuah perusahaan itu harus bisa memahami bagaimana go to marketnya atau strategi untuk menuju pasarnya. Nah, yang ketiga, cepat koreksi dan lakukan perubahan. Jadi, hasil evaluasi tadi itu bisa digunakan untuk mempelajari dan menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan serta perubahan yang perlu diciptakan untuk membantu bangkit dari kegagalan. Oke, langkah selanjutnya yaitu lakukan konsolidasi. Jadi, konsolidasi ini tuh diperlukan untuk menggalang dukungan, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, serta menyusun strategi untuk sukses. Nah, konsolidasi ini tuh bisa dilakukan ke dalam maupun keluar dan dengan berbagai pihak seperti atasan, bawahan, rekan kerja, pelanggan, supplier, bahkan teman ataupun juga bisa keluarga. Nah, langkah yang selanjutnya, buat rencana baru yang lebih efektif. Jadi, setelah melakukan konsolidasi tadi itu dilakukan, maka perencanaan yang lebih matang bisa dilakukan. Nah, dalam perencanaan ini itu jangan lupa untuk mengantisipasi setiap kendalanya, kesalahan, dan kegagalan yang mungkin akan dialami. Nah, yang terakhir, cepat bertindak. Jadi perencanaannya yang telah disusun tadi harus segera diimplementasikan, karena perencanaan tanpa implementasi itu tidak akan ada nilai tambahnya. Jadi setelah semuanya itu disusun dengan baik, langkah selanjutnya adalah melaksanakannya, yaitu melakukan tindakan sesuai rencana. Setelah itu baru bisa memetik hasilnya.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang reorganisasi perusahaan. Jadi, reorganisasi ini tuh merupakan suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya atau pemodelan ulang struktur modal. Nah, dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan ini tuh sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Karena reorganisasi dalam aspek finansial ini tuh dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah reorganisasi, yaitu ada dua. Yang pertama, menentukan nilai perusahaan. Jadi, penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasinya. Nah, yang kedua, menentukan struktur modal yang baru. Jadi, struktur modal ini tuh bertujuan untuk mengurangi beban tetap atau bunganya agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Nah, untuk mengurangi beban tetap itu, total hutangnya biasanya akan dikurangi. Jika ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan itu akan berhasil, maka likuidasinya itu merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis reorganisasi, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada reorganisasi portofolio atau aset. Jadi, reorganisasi ini tuh merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan itu menjadi semakin baik. Nah, yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan ini tuh seperti aset, lini bisnis, terus divisi, unit perusahaan atau SBU-nya, dan juga anak perusahaannya. Nah, yang kedua, reorganisasi modal atau keuangan. Nah, reorganisasi ini tuh merupakan penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangannya itu menjadi lebih sehat. Nah, kesehatan perusahaannya ini dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan seperti tingkat efektivitas, terus profitabilitas, tingkat likuiditas, terus tingkat perputaran aset. Nah, selain itu tingkat kesehatan ini tuh dapat dilihat juga dari profil risiko tingkat pengembaliannya. Nah, yang terakhir ada reorganisasi manajemen atau organisasi. Nah, organisasi ini tuh merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, terus struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dari organisasi. Jadi, pada dasarnya, setiap perusahaan itu dapat menerapkan salah satu jenis reorganisasi pada suatu saat, namun bisa juga melakukan reorganisasi ini tuh secara keseluruhan karena aktivitas reorganisasi yang saling terkaitan. Nah, selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan reorganisasi. Nah, yang pertama, untuk menemukan dan menghilangkan sebab-sebab intern dari kegagalan atau kerugian yang diderita oleh perusahaan. Nah, yang kedua, untuk memperbaiki struktur modal di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, untuk memungkinkan perusahaan membayar dividen. Nah, yang keempat, untuk memperoleh modal baru, terutama modal kerjanya. Nah, yang kelima, untuk mengurangi modal tetap. Nah, sedangkan kalau tujuan dari reorganisasi ini adalah agar perusahaan tersebut sesudah diorganisasi akan berada lagi dalam keadaan atau posisi finansial yang lebih dan kuat, sehingga untuk selanjutnya itu perusahaan akan dapat bekerja dengan menghasilkan laba yang cukup besar. Oke, itu saja penjelasan dari saya terkait materi keuangan lanjutan, yaitu tentang kebangkrutan dan reorganisasi. Semoga teman-teman bisa paham, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.